Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memuji Allah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah, hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita semua. Mulai nikmat sehat, nikmat bisa memperpanjang hidup, kesempatan beramal hingga hari ini dalam kondisi sehat, selamat, tenang, nyaman, tentram, hingga nikmat yang paling mahal, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ringan semangatnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa bermunajat dan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat iman ini. Allah paringi kita semua nikmat keistiqomahan hingga kelak saat Allah mencabut nyawa kita, kita akhiri hidup ini dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah di pagi yang penuh barokah ini kita akan saling menasehati dengan tema menyemai jiwa kepahlawanan, karena hari ini bertepatan dengan 10 November. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Saya akan mengawali dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini singkat tapi maknanya begitu dalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa 'indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang Allah berikan 3 macam nikmat. Mari kita cek, Pak. Kita introspeksi masing-masing. Yang pertama, bangun pagi dalam kondisi aman. Bangun pagi, tidak ada dentuman bom, tidak ada desingan peluru, tidak ada penjajahan, tidak ada ancaman, tidak ada ketakutan. Bangun pagi, kondisinya aman, tentram. Nikmat yang kedua, kata Rasulullah, mu'afan fi jasadihi. Bangun paginya dalam kondisi sehat. Tangan, jari, jemari bisa digerakkan dengan baik, tidak stroke, tidak sakit gigi, tidak demam. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi. Dia punya makanan untuk dimakan di hari itu. Ingin saya garis bawahi dalam hal ini, Rasulullah menyampaikan ada makanan yang dimakan di hari itu. Rasulullah tidak menyampaikan punya makanan sekian karung. Rasulullah tidak menyampaikan punya tabungan sekian ratus juta, punya sawah sekian hektar. Tidak. Ada makanan yang bisa dimakan sehari itu saja. Nah hadirin, kalau kita termasuk yang punya tiga-tiganya, bangun pagi dalam kondisi aman, sehat, tidak stroke, tidak sakit gigi, ada yang dimakan di hari ini, bahkan saya yakin hampir semua dari kita melebihi dari itu semua. Maka kata Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunya. Orang seperti ini, Pak, seakan-akan memiliki dunia seisinya.
Maka hadis ini secara umum memberikan kita energi semangat, energi syukur. Kalau kita bangun di hari ini, bangun di setiap pagi, seakan-akan seperti orang yang sudah memiliki dunia seisinya. Di sisi lain, hadirin rahimakumullah, hadis ini mengingatkan kita bahwa terlepas dari panjenengan kesini naik motor atau naik mobil, panjenengan di rumahnya masih kontrak, sudah punya sendiri, luasnya berapapun, merek bajunya apapun, anaknya jumlahnya berapapun, terlepas fasilitas hidup sedemikian rupa yang Allah berikan kepada kita, Allah ingatkan 3 nikmat dasar, Pak. Yang kalau tidak ada 3 nikmat dasar ini, mau mobilnya semewah apapun, rumahnya sebesar apapun, tidak ada gunanya. Nikmat sehat, nikmat makanan di hari itu, dan yang ini yang terkait dengan kita hari ini, nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, di momentum 10 November ini kita mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan. Kita mengenang kembali bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat besar yang tidak diterima sebagai hadiah begitu saja, tapi diperebutkan dengan darah dan nyawa. Maka kita berdoa juga di awal kajian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan terbaik di akhirat nanti jasa-jasa para pahlawan kita, dan menerima beliau semua sebagai syuhada di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kemudian bagaimana cara kita mensyukurinya? Nah, setidaknya dari sekian banyak cara mensyukuri nikmat besar ini, setidaknya ayo saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua, mari kita tumbuhkan, mari kita semaikan dalam diri kita jiwa kepahlawanan. Di antara definisi dan mungkin konsep yang begitu luas kalau kita bicara kepahlawanan, secara sederhana di kajian pagi hari ini saya ingin menerjemahkan hakikat kepahlawanan itu adalah berbuat untuk orang lain. Berbuat untuk orang lain. Ada setidaknya 2 hal, Pak, terkait dengan ini yang ingin saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua. Yang pertama, menghindari sikap egois. Yang kedua, berusaha bersemangat untuk membahagiakan orang lain. Maka kalau kita ingin meneladani para pahlawan, kalau kita ingin dalam diri kita punya sikap, punya jiwa sebagai pahlawan, maka mari terus tumbuhkan 2 hal ini. Hindari sikap egois, dan mari berusaha bermanfaat membahagiakan orang-orang di sekeliling kita. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menghindari sikap egois. Dalam konteks ini saya ingin mengingatkan kita semua akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah, di mana Rasulullah mengingatkan kita tentang 3 penyakit egoisme yang menghancurkan. Kata Rasulullah, salasun muhlikatun. Ada 3 penyakit yang kalau boleh saya sebut penyakit ini penyakit egoisme. Yang kalau 3 penyakit ini dibiarkan dalam diri kita, dipelihara, tidak dikekang, muhlikat, akan menghancurkan. Akan menghancurkan. Orang yang memelihara 3 penyakit ini tidak akan pernah bahagia, Pak. Tidak akan pernah bahagia hidupnya. Apa saja ma'asyiral muslimin? Yang pertama, syuhun muta'. Sifat syuh. Syuh itu kalau bahasa Jawanya medit kuadrat, Pak. Medit kuadrat. Pelit, gak cuma pelit tapi juga rakus. Kemudian yang kedua, hawa nafsu yang dibiarkan begitu saja. Hawa nafsu yang terus diikuti. Yang ketiga, ujub, bangga terhadap diri sendiri. Mari kita urai secara singkat satu persatu, ma'asyiral muslimin. Yang pertama, kata Rasulullah, penyakit egoisme yang kalau dituruti akan menghancurkan kita. Yang pertama adalah syuh. Syuh itu medit kuadrat.
Kita mungkin merasa kita ini ya kadang infak, kadang sedekah, kadang bantu orang, kadang ngasih hutangan gitu Pak ya. Tapi hadirin rahimakumullah, kalau tidak diantisipasi, Al-Quran mengatakan di surah An-Nisa ayat 128, wa uhdiratil anfusus syuh, manusia itu tabiatnya adalah kikir. Kita ini punya potensi semua Pak, kikir, punya potensi pelit kalau tidak diantisipasi dan tidak dikekang. Sehingga Al-Quran juga mengatakan di beberapa ayat, termasuk di Al-Hasyr ayat 9, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang beruntung itu kata Allah, orang yang sukses dunia akhirat kata Allah, diantaranya yang Allah pelihara dari penyakit pelit, penyakit medit, penyakit kikir. Hadirin rahimakumullah, biar kita ada gambaran, izinkan saya mengilustrasikan Pak. Misalkan hadirin, setelah pengajian ini, setelah kajian ini, Bapak pulang habis sarapan misalkan, habis sarapan bersama, kok yo sudah sarapan, kok yo pengen marung, gitu Pak. Ibu-ibu misalkan. Akhirnya ada 4 orang ibu-ibu setelah pengajian masih ingin mampir ke warung. Ada soto ayam, soto Lamongan yang enak misalkan Pak ya. Mampir di situ, beli soto Lamongan. 4 orang ibu-ibu beli soto bersama, pesen soto, pesen teh panas. Kita ini modelnya macam-macam, karakter kita macam-macam. Ada model orang pertama, begitu sotonya habis, teh panasnya habis, dia langsung berdiri, dia datang ke pemilik penjual soto, ke kasirnya soto, dia bayar. Begitu selesai, sebelahnya habis juga tehnya, sotonya habis juga. Ibu di sebelahnya tadi bangkit juga, mau bayar juga. Begitu dia mau bayar, kata penjual sotonya, boten usah Bu, panjenengan sampun dibayari. Model pertama adalah orang yang suka bayari temannya. Ada model kedua hadirin, sotonya habis duluan, jeruk panasnya atau teh panasnya habis, dia berdiri langsung ke penjual soto mau bayar. Begitu dia selesai bayar, temannya di sebelahnya langsung nyikut sebelahnya lagi. Alhamdulillah jeng, soto ini awak dewe wis dibayari. Lah tiba ini ke wau napa Pak? Bayar dewe. Ada orang yang penting wis gak ngerepot nih wong liya, wis bayar dewe. Nah, ini model yang kedua, Pak. Ada yang model ketiga, hadirin rahimakumullah, tapi insya Allah di sini nggak ada. Sotonya habis duluan, teh panasnya habis duluan, dia berdiri, bilang sama teman sebelahnya, "Sik jeng yo, aku tak nang jeding sik." Masuk kamar mandi ngendon lama sekali. Berharap begitu keluar kamar mandi, sotonya, teh panasnya sudah dibayari. Saya cuma ingin menggarisbawahi hadirin rahimakumullah, bahwa kikir itu kata Al-Quran adalah tabiat dasar manusia, yang kalau ini dibiarkan, tidak dikelola, tidak dikekang, tidak dilawan, naudzubillah, tanpa terasa Pak, bukan hanya berat mengeluarkan apa yang kita miliki, bukan hanya berat mau sedekah, tapi akan kebawa sampai mudah memanfaatkan orang lain. Nah maka hadirin rahimakumullah, kalau kita kemudian ingin melawan ini, mengembangkan sikap anti egois dalam diri kita, apa nasihat Rasulullah SAW? Yang pertama, hadisnya sangat familiar sekali, populer sekali. Izinkan saya ingatkan pada kesempatan hari ini. Kata Rasulullah, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad illa malakani yanzilan." Tidak ada satu pagi pun kata Rasulullah kecuali 2 malaikat turun ke muka bumi. Malaikat yang pertama kemudian mengangkat tangan berdoa kepada Allah, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berilah balasan terbaik bagi orang yang infak di pagi itu. Malaikat satunya juga mengangkat tangan dan berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berilah kehancuran, berilah keruwetan kepada orang yang pelit di pagi itu. Malaikatnya turun setiap apa Pak?
Setiap pagi. Hanya di tanggal 1 atau setiap pagi, Pak? Hanya saat THR-an atau setiap hari? Setiap hari, ma'asyiral muslimin. Rasulullah di hadis ini secara tidak langsung mendorong kita untuk melawan sikap pelit, potensi pelit yang semua dari kita punya. Itu dengan pembiasaan infak, pembiasaan sedekah. Tidak ada ketentuan. Apakah 100.000, 50.000, 20.000, panjenengan buka dompet, adanya 100.000, masukkan 100.000, alhamdulillah. Adanya 50, masukkan 50.000, alhamdulillah. Adanya 2.000, masukkan 2.000 juga, alhamdulillah. Tapi yang jelas, malaikat ini turun ke muka bumi mendoakan para munfikin, orang yang infak itu tidak hanya saat tanggal gajian, tidak hanya saat masa THR-an, tapi setiap pagi. Artinya hadirin rahimakumullah, Rasulullah seakan-akan mendorong kita untuk melawan sikap kikir kita dengan pembiasaan. Setiap pagi infako, sak mampumu, semampunya, sebisanya. Yang penting jangan sampai absen setiap pagi. Hadis yang kedua, hadirin rahimakumullah, obat anti syuh yang kedua dari Rasulullah. Ya Abadar, kata Rasulullah, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dar, kalau kamu sedang masak kuah, kamu sedang masak soto, masak rawon, masak kaldo, masak gulai, maka apa pesan Rasulullah? Perbanyaklah. Loh Pak, nembe kula sanjangi empun medhit. Perbanyaklah banyak kuahnya. Memang teksnya, hadisnya mengatakan perbanyaklah kuahnya. Dan kemudian bagikan itu kepada tetangga-tetanggamu. Nah pertanyaannya kemudian, kenapa kok yang disuruh perbanyak kuahnya? Bukan sayurnya, bukan bihunnya, apalagi bukan dagingnya. Nah hadirin rahimakumullah, hadis ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dar. Sahabat Abu Dar itu adalah salah satu sahabat di antara sahabat Rasulullah yang hidupnya sangat pas-pasan. Yang memilih untuk hidup pas-pasan. Hidupnya miskin lah kalau dalam bahasa kita. Rasulullah tidak menyampaikan hadis ini kepada sahabat Utsman bin Affan. Tidak disampaikan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini lawan bicaranya Rasulullah adalah Abu Dar yang jangankan punya kintalan makanan, jangankan punya ratusan juta atau ratusan dirham, jutaan dirham tabungan, tidak. Untuk dimakan di hari itu saja boleh jadi sulit. Maka untuk orang seperti beliau ini Rasulullah mengatakan, wahai Abu Dar, kalau kamu masak, maka mungkin kamu sulit untuk berbagi dagingnya. Mungkin isinya mungkin terbatas. Mungkin bahkan yang kamu makan hanya kuah saja. Maka kalau mampunya kuah, setidaknya perbanyak airnya dan tetaplah berbagi. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi pesan penting Rasulullah di hadis ini adalah pesan pembiasaan. Pembiasaan, biasa berbagi. Sak wonten nih, panjenengan gadahi daging, panjenengan gadahi telur telur. Wonten nih namung kuah kuah, tapi kebiasaan berbagi. Saya punya tetangga dulu dari Tuban itu Pak. Itu kalau pulang kampung biasa bawakan selalu rutin. Ya biasa berbagi walaupun cuma satu apa itu Pak? Satu buah singkong itu Pak ya. Uwi singkong gitu ya. Satu dikreseki digantung. Kadang cuma timun besar digantung di rumah atau kalau kapas kami di rumah dianterin. Saya kemudian belajar banyak. Ini praktek hadis Rasulullah. Bukan soal apa yang kita antarkan, bukan soal apa yang kita berikan, tapi soal kebiasaan. Oke, yang pertama ma'asyiral muslimin, penyakit syuh. Penyakit syuh itu dilawan dengan pembiasaan infak dan sedekah. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, adalah
Kata Rasulullah, penyakit egois yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Saya insya Allah sedang menyampaikan tausiah di depan manusia, gitu Pak ya. Kita, saya manusia, panjenengan juga manusia. Selagi kita sama-sama manusia, maka kita punya syahwat. Dan syahwat ini maunya kurang terus. Mari kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Rasulullah, "Lau anna libni Adam wadiyan min dahab, la ahabba an yakuna wadiyani." Kalau seorang anak Adam itu kaya raya, diberi Allah rezeki, emasnya tidak hanya 1 gram 2 gram, tidak hanya 100 gram 500 gram, tapi emasnya itu 1 lembah, di depan rumahnya ada lembah penuh dengan emas. Apakah orang yang sudah punya 1 lembah emas, kemudian dia akan sedekah setiap hari, kemudian kerjanya itikaf saja, ngaji saja? Apakah begitu Pak? Tidak. Kata Rasulullah SAW, dia sudah punya 1 lembah emas, tapi anak Adam ini akan terus kurang. Sudah punya 1 lembah, pengen 2 lembah, pengen 3 lembah. Sudah punya 100 juta, pengen 200 juta. Sudah punya 1 M, pengen 2 M. Terus syahwat kita ini akan terus kurang dan kurang. Apa kata Rasulullah di hadis ini, ma'asyiral muslimin? Dan sama sekali tidak akan memenuhi dia, membuat dia merasa puas, kecuali ketika kemudian mulutnya tersumbal dengan tanah. Ketika kemudian sudah kaku badannya, dikafani, masuk ke dalam kuburan, baru selesai semua syahwat itu. Nah, maka hadirin rahimakumullah, ada hadis juga yang menarik Pak terkait dengan ini. Rasulullah SAW menyampaikan perbandingan antara orang yang angan-angannya, pikiran sehari-harinya, fokusnya itu dunia terus, sama yang akhirat. Ada orang, kata Rasulullah, mangkanat, ya, hammahu, mangkanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia itu jadi pikirannya, angan-angannya, kegalauannya, keresahannya, maka kata Rasulullah, Allah akan beri 3 hal. Saya tidak akan bahas 3-3-nya. Saya akan garis bawahi 1 saja. Salah satunya, kata Rasulullah, Allah akan memberikan kefakiran di antara kedua matanya. Kefakiran di antara kedua matanya. Tapi sebaliknya, ada orang, kata Rasulullah, barang siapa yang pikirannya, niatnya, tujuannya akhirat. Orang ini juga berbisnis. Orang ini juga berangkat ke kantor. Orang ini juga berdagang. Tapi bisnisnya, aktivitas kantornya, perdagangannya, itu dia niatkan untuk akhirat. Pikirannya itu bagaimana bisa bangun masjid. Pikirannya bagaimana nanti tugas saya bisa selesai, saya berangkat ke masjid lebih awal. Sholat saya tidak terlambat. Kegalauannya ketika dia terlambat sholat. Kesedihannya ketika tadi malam tidak tahajud. Orang seperti ini, kata Rasulullah, Allah akan memberikan kekayaan di dalam hatinya. Saya ulangi. Orang yang pikirannya dunia terus. Kapan beli mobil baru, kapan beli rumah baru, kapan begini, kapan begitu. Itu dunia terus. Kata Rasulullah apa Pak? Akan diberikan kefakiran di mana? Di antara kedua matanya. Tapi yang pikiran dan orientasinya akhirat, Allah akan berikan kekayaan di mana? Di hati. Kenapa kefakiran itu ada di mata? Kenapa kekayaan itu ada di hati? Hadirin rahimakumullah. Ini soal syahwat sekali lagi. Syahwat kita nggak ada tuntasnya, nggak ada selesainya. Dan Rasulullah memberikan rumus yang membuat kita merasa fakir dan miskin itu adalah mata. Mata itu alat untuk apa Pak? Melihat. Melihat itu bahasa Jawanya apa? Nyawang. Dari kata nyawang kita kenal istilah apa? Sawang sinawang. Hadirin rahimakumullah, ngapunten. Nasihat buat saya pribadi. Kadang kita itu Pak tidak punya mobil Pak di rumah. Lihat orang tetangga sebelah rumah kita, mobilnya Avanza. Kemudian kita bilang dalam hati kita, ya Allah kok ngenes ya uripku. Seliane yang lain punya mobil semua, saya ini nggak punya mobil. Suatu saat kemudian Allah takdirkan Allah beri dia rezeki, dia bisa beli mobil Avanza juga.
Tapi bersamaan dia beli mobil Avanza, tetangganya ganti mobil Innova Reborn. Pertanyaan saya, yang awalnya tidak punya mobil, terus jadi beli mobil tadi, sudah merasa kaya napa boten, Pak? Belum. Dia akhirnya ngoyo luar biasa, beli juga Reborn. Begitu beli Reborn, tetangganya ganti Alphard. Apa sudah semakin kaya merasanya? Tidak. Mata itu, kata Rasulullah, akan sawang sinawang. Kita melihat orang lain, nah saya pengen ini, pengen itu, gak ada puasnya. Hadirin rahimakumullah, kalau ini kita turuti, na'udzubillah, akhirnya yang syubhat pun dibawa pulang, yang haram pun akhirnya dimakan. Nah, maka apa kata Rasulullah SAW? Resep mudah nerimo dari Rasulullah, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ini soal sawang sinawang. Jangan melihat orang yang di atas kita, kata Rasulullah. Lihatlah orang yang di bawah kita. Rumput tetangga itu selalu kelihatan lebih hijau. Panjenengan punya tetangga, Pak, ada rumputnya di depan, hijau sekali. Tiba-tiba di musim panas, seperti kemarin ini panas panjang, Pak ya. Musim panas, sampean boten nate ningali tonggone panjenengan niku nyirami rumput, ndak pernah lihat nyiram rumput, ndak pernah lihat rumputnya itu apa dialiri air, tapi kok ya warnanya terus hijau, ndak pernah disiram, kena panas luar biasa, kok warnanya terus hijau. Padahal biasa kalau kena panas itu kering. Nah, berarti kira-kira rumputnya rumput apa, Pak? Rumput sintetik alias rumput palsu. Itu rumusnya itu, hadirin. Artinya kalau kita nyawang tonggo, nyawang konco, nyawang derek gitu, Pak ya, kok koyok-koyok enak, kafe dua iku dan seterusnya, kita tidak tahu. Jangan-jangan kemudian dia diuji dengan anaknya. Jangan-jangan kemudian dia diuji dengan hubungan harmoni antar suami istri. Jangan-jangan dia diuji di pekerjaannya. Jangan-jangan dia diuji hubungannya dengan orang tuanya. Kita tidak tahu. Masing-masing dari kita sudah ditakar oleh Allah rezekinya dan ujiannya. Maka kata Rasulullah, lihatlah orang yang kondisi dunianya berada di bawah kalian. Ngapunten, Pak, kalau di Surabaya itu, Pak, banyak sekali rumah yang ada tepat di pinggir rel. Pernah Pak yang menyaksikan ya? Ada rel tepat di samping rel, di pinggiran rel ada rumah-rumah. Rumahnya kecil, gedek, dapurnya di luar, kamar mandinya juga jauh di sana. Itu kalau ada kereta lewat, Pak, wush, itu atapnya kayak mau terbang. Kalau kita menyaksikan seperti itu, ma'asyiral muslimin, adakah perasaan kurang dalam diri ini? Ada rasa bahagia dan kaya dalam hati, kata Rasulullah SAW. Bapak kalau pernah ke rumah sakit Dr. Sutomo, jangan yang Geraha Amarta, Pak. Di Geraha Amarta juga silahkan, gitu ya. Tapi kalau mau lebih syukur nikmat lagi, datang ke rumah sakit daerah yang tempatnya kamar sal, satu kamar itu bisa 20 orang. Itu ma'asyiral muslimin, kita saksikan di pojok sana sudah menggas-menggos, di pojok sana teriak-teriak kesakitan, yang sana sudah ditutupi kain kafan. Allahu akbar walillahilham. Kita akan merasakan nikmat betul, rasanya sehat yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Rasulullah, sering-seringlah merenung dengan memperhatikan saudara kita yang mungkin kondisi sosialnya dan dunianya tidak seberuntung kita. Nah, kemudian yang berikutnya, hadirin rahimakumullah, tadi syuh, Pak ya, yang pertama penyakit medit, yang kedua hawa nafsu yang diumbar, dituruti, kemudian yang ketiga penyakit bangga diri. Penyakit bangga diri yang membuat kita itu sulit berbuat untuk orang lain, yang membuat semangat kepahlawanan dalam diri kita ini sulit tumbuh. Di antaranya adalah penyakit bangga diri. Rasulullah sampai mengingatkan, kata Rasulullah di hadis ini keras, Pak. Laulam takunu tudnibuna khasyitu alaikum ma huwa akbar.
Kalau seandainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian ini tidak berbuat dosa saja, Allah selamatkan kalian dari perbuatan maksiat secara langsung. Kalian tidak minum khamr, kalian tidak berzina, kalian tidak meninggalkan sholat, bahkan sholatnya di masjid terus. Kata Rasulullah, hati-hati, saya takut sesuatu yang justru lebih besar dari itu. Apa kata Rasulullah sampai diulang 2 kali? Al-ujub, al-ujub. Apa yang lebih besar? Ujub, hadirin rahimakumullah. Perasaan bangga diri, merasa lebih berjasa, merasa lebih terhormat, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya. Orang kalau sudah punya penyakit merasa, Pak, biasanya mudah tersinggung. Kena selentingan sedikit tersinggung. Kalau sudah tersinggung mudah marah. Kalau sudah mudah marah, persaudaraan mudah retak. Kalaupun tidak marah, disimpan dalam hati, dendam berkepanjangan. Orang yang mudah merasa tadi, merasa lebih dari orang lain, itu sulit menerima nasihat. Orang yang sulit menerima nasihat, sulit hidupnya lebih baik. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penyakit bangga diri ini juga penyakit yang tadi bisa menghambat kebermanfaatan diri kita. Penyakit yang merusak kebahagiaan hidup kita. Maka katanya Ibnu Abi Malikah, hadirin, ada seorang tabi'in yang hidup di era setelah Rasulullah. Beliau tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi sempat bertemu dengan minimal 30 orang dalam nas ini dikatakan beliau bertemu setidaknya dengan 30 sahabat Rasulullah. 30 sahabat yang sholatnya bersama Rasulullah, ngaji langsung dengan Rasulullah. Khairul quruni qarni, kata Rasulullah, sebaik-baik era itu era zamanku. Berarti sahabat ini sahabat yang mulia karena hidup bersama Rasulullah. Tapi kata tabi'in ini, saya itu memang belum pernah menangi Rasulullah, tapi saya sempat menangi, sempat berjumpa dengan 30 orang sahabat Rasulullah. Tapi tidak ada satu pun dari mereka, kata beliau, yang merasa imannya seperti malaikat. Tidak ada satu pun dari mereka yang walaupun mereka ini sebaik-baik kaum, sebaik-baik generasi, yang merasa lebih dari kami-kami para tabi'in. Tidak. Maka hadirin rahimakumullah, barangkali kita tidak diuji oleh Allah dengan malas sholat. Barangkali kita tidak diuji oleh Allah dengan kebiasaan minum khamr, kebiasaan berzina, kebiasaan berjudi. Barangkali kita diselamatkan oleh Allah dengan semua itu. Tapi hati-hati, Pak, begitu pulang dari masjid, jangan sampai muncul dalam hati ini, wah, kayaknya satu blok perumahan cuma saya yang sholat subuh berjamaah. Ini penyakit setan, penyakit iblis. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi yang pertama paling dasar kalau kemudian kita ingin menumbuhkan sikap kebermanfaatan, sikap kepahlawanan dalam diri kita, lawan dulu penyakit egois itu tadi, Pak. Penyakit medit, penyakit mengumbar hawa nafsu, dan yang kemudian yang ketiga penyakit ujub. Maka langkah berikutnya setelah itu adalah ayo sama-sama kita berusaha untuk senang membahagiakan orang lain. Senang membahagiakan orang lain. Hadirin rahimakumullah. Membahagiakan orang lain itu adalah kunci kebahagiaan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan suatu saat ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hatinya yang keras. Hatinya yang keras, sulit menerima masukan. Tadi Pak, mudah ngamuk, mudah galau, mudah sedih. Rasanya pikirannya tidak pernah tenang, hatinya keras. Orang model seperti ini, bayangan kita, Rasulullah bakal menasihati, bacalah Quran yang banyak, berzikirlah yang banyak. Sebagaimana kita juga tahu, zikir itu melembutkan hati, zikir itu menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tapi Rasulullah di hadis ini tidak itu yang disebut oleh Rasulullah. Ini memberikan salah satu tips yang mungkin jarang kita perhatikan. Apa kata Rasulullah di hadis ini? Kemudian Rasulullah menyampaikan, at'imil miskina wamsah ra'sal yatim.
Imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Kata Rasulullah, usaplah kepala anak yatim, santuni anak yatim, dan berilah makan kepada orang miskin. Jadi ketika ada orang hatinya galau, ngamuan, keras, rasanya sulit bahagia, resep Rasulullah, bantulah orang miskin, bantulah anak yatim. Itu resep bahagia. Kaya-kaya tidak nyambung, tapi disinilah rumusnya. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Hadirin rahimakumullah, bukti ilmiahnya banyak, Pak. Salah satunya saya lupa antara 2003 atau 2008. Itu ada penelitian di Swiss. Ya, penelitian di Swiss. Di Zurich University. Peneliti namanya Philip Tobler. Pak Tobler ini dalam mengadakan penelitian dia kumpulkan 50 orang partisipan. 50 orang partisipan ini dibagi dua kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Masing-masing orang yang ikut dalam penelitian itu, yang jadi partisipan penelitian itu, diberi sejumlah uang yang sama. Biar kita mudah membayangkan, katakan masing-masing orang mendapatkan 2 juta rupiah. Yang kelompok pertama 2 juta, kelompok kedua juga 2 juta. Nominalnya sama tapi tugasnya beda. Kelompok pertama diminta membuat daftar belanjaan, daftar rencana shopping. Beli baju baru, beli celana baru, beli sarung baru, beli ini baru, beli itu baru. Kemudian diminta uang 2 juta yang dikasihkan tadi, suruh belanjakan semaunya sampai habis. Kelompok kedua itu diminta sebaliknya. Mereka diminta membuat daftar orang yang ingin dibantu dan disedekahi. Tetangganya, temannya, pengemis sebelah rumahnya, tukang becak di sebelah rumahnya, diminta buat daftar. Kemudian uang 2 juta itu disuruh untuk disedekahkan sampai semuanya habis. Selama proses membuat daftar sampai uangnya habis, diteliti Pak kepalanya, otaknya. Ya, itu saya tidak tahu juga bab ini detailnya hadirin. Tapi ada respon saraf-saraf otak yang menunjukkan kebahagiaan. Itu diteliti selama buat daftar sampai uangnya habis. Kira-kira yang lebih bahagia kelompok pertama atau kelompok kedua, Pak? Kelompok yang disuruh belanja atau kelompok yang disuruh sedekah? Yang mana? Saya balik sekarang. Kalau panjenengan jadi partisipan, pengen mau masuk kelompok yang disuruh belanja apa yang disuruh sedekah? Nah hadirin rahimakumullah, penelitian ini membuktikan secara empiris, ditulis dalam jurnal terakreditasi internasional, disebarkan di seluruh antero dunia, bahwa ternyata yang lebih bahagia itu justru yang menghabiskan uang itu untuk sedekah. Sedekah. Jadi orang bantu orang itu ada hormon yang membuat kita itu semakin bahagia. Kalau kita sering membantu orang, bahagiakan orang lain, maka kita akan bahagia. Sampai dari saking pentingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan secara khusus kepada kita. Mari kita perhatikan, Mbak, hadisnya. Kata Rasulullah, "Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Ketika kalian bisa menghadirkan kebahagiaan di hati orang lain. Menghadirkan kebahagiaan di hati orang lain. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Sampai Rasulullah memberikan contoh, Pak, di sini. Mari kita perhatikan. Contohnya mengangkat kesusahan orang lain sulit, orang lain ada masalah, datang ke kita, cerita ke kita, kemudian dia wajahnya sedih, gundah gulana, curhat sama kita, kita coba kasih
kasih dia masukan, dia pulang dengan wajah tersenyum. Kata Rasulullah, itu amal yang paling cintai oleh Allah. Atau yang kedua, membayarkan hutangnya orang lain, menghilangkan rasa laparnya orang lain. Orang kelaparan, ya, di pinggir jalan, misalkan Pak ya, petugas kebersihan, ada orang yang misalkan tidak seberuntung kita bantu, akhirnya dia bisa makan padahal 2 hari sudah tidak makan. Atau orang yang kesulitan bayar hutang, akhirnya kita bantu bayarkan hutangnya. Itu kata Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan Rasulullah menyampaikan kalimat yang menarik sekali di sini. Perhatikan hadirin. Kata Rasulullah, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, itu lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjidku ini atau Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Aku keluar dari rumah untuk bantu saudaraku yang kesulitan, aku bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Yang mungkin ingin beli sesuatu tidak bisa, aku bantu untuk belikan, aku bantu bayarkan hutangnya. Kata Rasulullah, itu aku lebih cintai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat di Masjid Nabawi itu Pak, sekali salat saja pahalanya lebih banyak mana Pak dengan di Masjid Namirah? Mudah-mudahan panjenengan sedaya bulan depan bisa umrah sekeluarga. Tahun depan mudah-mudahan kita bisa berangkat haji. Pahalanya lebih besar dari di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Kemudian antar sholat ke sholat, orang yang menunggu waktu sholat dari sholat yang satu di sholat yang lain, dia i'tikaf di masjid, kata Rasulullah, pahalanya sama dengan sholat. Maka Bapak bisa bayangkan, bisa dikalkulator itu Pak. Kalau sebulan penuh i'tikaf di Masjid Nabawi, kira-kira pahalanya berapa besar? Nah kata Rasulullah, itu terkalahkan dengan bantu orang yang kesulitan bayar hutang. Itu terkalahkan dengan bantu orang yang kesulitan berbuka puasa, kita bantu dengan makanan. Membahagiakan orang lain, membuat orang lain tersenyum, itu lebih besar pahalanya dari iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Nah, jadi kalau punya uang Pak, ya kalau punya uang, daripada tiap bulan umroh, ngajak yang lain juga. Bantu yang lain juga, karena membahagiakan orang lain itu pahalanya lebih besar. Nah maka yang terakhir hadirin rahimakumullah, ya terakhir minimal untuk kita bisa peduli, perhatian, ada sensitivitas kepada orang lain. Resep yang disampaikan Rasulullah SAW adalah doakan orang lain. Doakan orang lain. Ya. Hadisnya juga sering ini Pak disampaikan. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril waib mustajabatun. 'Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin wa laka bimithlin. Kalau kemudian kita mendoakan saudara kita, orang muslim yang lain, tanpa dia ketahui, ya, tanpa dia ketahui, kita lewat, kita lihat dia, kita doakan orang itu, saudara itu, kata Rasulullah SAW, maka doa itu mustajabah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, di mana malaikat itu kemudian akan mengatakan atas doa yang dibacakan itu, malaikat mengatakan amin walaka bimithli. Amin ya Allah, kabulkanlah dan berikan yang serupa dengan apa yang dia doakan untuk dia ya Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin hidup kita bahagia, hidup kita dimudahkan oleh Allah, maka sering-seringlah didoakan malaikat. Doa malaikat dengan doa kita itu kira-kira lebih mustajab yang mana Pak? Kalau kita ingin sering-sering didoakan malaikat, maka sering-seringlah mendoakan orang lain. Mohon maaf, barangkali panjenengan naik mobil, sedang keburu ke pertemuan tertentu. Kemudian di jalan, tiba-tiba panjenengan melihat ada orang nonton sepeda motornya karena bocor.
Di belakangnya ada istrinya bawa anak panas-panas. Maka kemudian minimal doakan. Kalau tidak bisa bantu, mungkin kita tidak bisa bantu, minimal doakan. Panjenengan saat di perjalanan melihat ada orang dorong gerobak dagangannya, baksonya, doakan, ya Allah berkahi dagangannya, mudahkan rezekinya. Panjenengan lihat apa orang kesulitan, sedang apa, doakan. Ini cara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memunculkan, menghadirkan rasa empati, rasa peduli. Sehingga kemudian dengan itu semua kita bisa berbuat lebih banyak kepada orang lain. Akhirnya hadirin rahimakumullah, berbuat baik kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Tidak hanya Allah hadiahkan hadiah terbaik di akhirat, tapi Allah juga hadiahkan hadiah terbaik sejak di dunia. Menutup sesi tausiah pada pagi hari ini, hadirin rahimakumullah, ada kisah nyata Pak, di Saudi, di Riyadh. Ada seorang ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, yang mengidap penyakit yang berat, penyakit kanker darah. Ibu-ibu ini punya penyakit kanker darah. Dia kebetulan punya seorang pembantu. Pembantu yang, ya katakan kalau biar kita mudah membayangkan, dari Indonesia begitu Pak ya, TKW. Nah, pembantu TKW dari Indonesia. Yang pembantunya ini kerjanya bagus. Kalau nyetrika ya rapi, kalau ngepel ya bersih, nyapu ya bersih, masak ya enak. Kerjanya bagus. Cocok sekali sama si majikan ini. Tapi majikan ini penasaran. Kenapa sejak pembantu itu datang, pembantu itu kebetulan masih baru, sekitar 2-3 minggu bekerja di tempat itu saat itu. Ada satu hal yang membuat dia penasaran. Kenapa sejak datang, pembantu ini setiap kali masuk ke kamar mandi, itu akan ngendon lama sekali di kamar mandi. Padahal kalau di kamar mandi itu kita sunnahnya tidak boleh lama-lama. Kenapa kok ngendon lama sekali? Karena sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali selalu begitu. Akhirnya kemudian dia beranikan diri bertanya. Ya. Akhirnya dia tanya secara lembut kepada pembantu itu, Mbak, kalau bahasa kita di sini, panjenengan kok kalau di kamar mandi lama sekali, ngapain panjenengan? Kemudian ketika ditanya seperti itu, nangis ini Pak pembantu Pak. Nangis dia. Dia bilang, Bu, kira-kira seminggu atau 2 minggu sebelum saya berangkat ke sini, saya itu baru melahirkan anak saya. Baru melahirkan anak saya. Karena tuntutan ekonomi, kondisi keluarga yang memang tidak ada pemasukan lain, akhirnya saya terpaksa harus berangkat. Visa sudah keluar, tidak ada pemasukan lain, ya saya tinggalkan anak saya yang baru lahir, saya berangkat ke sini. Saya berangkat bekerja di sini. Sehingga rasanya dada saya ini sakit. Kalau air susu saya tidak saya buang. Jadi di kamar mandi lama itu dia buang air susu karena sakit sekali kalau nggak dipakai. Maka mendengar cerita itu, si majikan itu langsung merasa tertohok dan nangis. Apa kata majikan itu? Ya Allah, saya sudah dolim sama seorang ibu. Akhirnya majikan itu kemudian mengatakan kepada pembantunya, Mbak, besok pulang ke rumah panjenengan. Besok pulang saja. Tidak cuma pulang Pak, kemudian dia bilang sama pembantunya, besok sampean pulang akan saya sanguni dengan gaji selama 2 tahun. 2 tahun Pak, 24 bulan. Kalau 1 bulannya katakan 3 juta, berarti 3 juta kali 24. Berapa itu Pak? 70 sekian juta misalkan. Biar kita mudah membayangkan, hadirin, contoh saja. Saya akan berikan kepada panjenengan gaji senilai 2 tahun. Silakan panjenengan pulang, silakan panjenengan lakukan kewajiban untuk menyusui putra panjenengan. Begitu selesai masa susu putra panjenengan, kalau memang pengen kembali, hubungi saya kembali. Ini tiketnya, ini gaji panjenengan, silakan pulang. Nanti kalau memang mau kembali lagi, silakan kembali lagi. Akhirnya singkat cerita menangis terharu si pembantu ini, dia pulang dengan begitu bahagia, ya. Seminggu 2 minggu setelah itu diceritakan bahwa orang ini menceritakan, ya, bahwa saya itu, kata orang ini, merasa tiba-tiba plong sekali. Ada perasaan yang plong sekali.
Memang dia masih sedih dengan pembantunya. Dia sering menangis. Tapi begitu menangis itu rasanya plong, bahagia sekali. Dan beberapa saat setelah itu waktu kontrol pun tiba. Dia kontrol ke rumah sakit. Begitu kontrol ke rumah sakit, dia menjalani pemeriksaan A, B, C, dan seterusnya. Dokternya bingung, Mbak. Diperiksa sekali, dokternya bingung. Diperiksa 2 kali, 3 kali, hasilnya sama. Apa kata dokternya? Bu, kami semua terkejut. Kami semua heran. Kenapa kanker darah yang sudah stadium sekian, yang awalnya jangankan untuk penyembuhan, bahkan dokter sudah memvonis sekian bulan lagi, hidupnya hanya sekian bulan lagi. Itu saat itu diperiksa sekian kali, tidak ada bekasnya sama sekali. Tidak ada sisanya sama sekali. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada hadisnya juga kan Pak ya, kata Rasulullah SAW, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Membahagiakan orang lain, berbuat untuk orang lain, membuat tersenyum orang lain, akan menjadikan hidup kita ini semakin bahagia, dimudahkan segalanya oleh Allah, diberikan kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Maka hadirin rahimakumullah, akhirnya sekali lagi di momen Hari Pahlawan ini, marilah kita meneladani para pahlawan. Mungkin kita tidak bisa berjuang sebaik beliau-beliau. Mungkin kita tidak bisa punya andil besar dalam membangun bangsa ini, karena mungkin peran-peran kita terbatas. Tapi setidaknya marilah kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Marilah kita melawan dan mengendalikan betul penyakit egoisme dalam diri kita. Penyakit medit, penyakit hawa nafsu yang dituruti, dan penyakit bangga diri. Dan marilah kita lebih komitmen untuk melakukan banyak hal untuk orang di sekeliling kita, membahagiakan mereka, membuat kita lebih tersenyum. Maka dengan begitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberkahi hidup kita dan menjadikan kita orang-orang yang Dia selamatkan dari nerakanya dan menempati surga firdausnya insyaallah. Demikian ma'asyiral muslimin, mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.